Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Seri Sulher. Nah, jadi di video kali ini di sini saya ingin memperbaiki yaitu HP Vivo Y12. Nah, jadi yang mana kronologi pada HP ini ialah saat saya tanya sama yang punya HP ini, katanya saat dihidupkan dia hanya ada getar saja, namun di sini layarnya tetap blank ya, tetap nggak ada gambar ya teman-teman, tetap nggak ada gambar, cuman hanya ada getaran saja. Nah, jadi di sini saya ingin memperbaiki apakah ada pada kendalanya ada pada LCD atau yang lain ya. Nah, jadi di sini saya ingin coba lanjut ya eksekusi untuk HP ini ya teman-teman. Oke, saya langsung saja di sini. Pertama-tama seperti biasa saya buka pada bagian SIM tray-nya terlebih dahulu guna mempermudah untuk membuka pada bagian back cover-nya. Setelah kita buka pada bagian SIM tray, nah lanjut kita buka di bagian back cover ya, atau bagian penutup belakangnya. Nah, jadi caranya untuk membuka bagian back cover HP Vivo Y12 ini kita cari sela ya, kita cari sela yang mudah. Nah, terutama di bagian ada bekas atau bekas penutup SIM tray ya, dari sini ya, untuk mempermudah membukanya. Nah, di sini kita menggunakan alat bantu ya teman-teman. Nah, karena sengaja saya menggunakan alat bantu karena kuku di bagian jempol saya nggak ada ya. Jadi di sini saya menggunakan alat bantu ya untuk membukanya. Nah, di sini kita langsung saja ya, jangan terlalu banyak bacot nanti dimarahi orang. Oke. Nah, setelah terbuka ya, ada selah untuk membukanya, kita baru menggunakan jari kita ya, jari jempol ya, atau bagian kukunya ya teman-teman. Oke, kita buka karena di bagian selanya sudah terbuka, jadi kita mudah ya untuk membuka bagian penutup atau back cover Vivo Y12. Tuh kerasnya guys. Nah, setelah kita buka di sini ya, terdapat fingerprint, jadi harus hati-hati ya, terutama kita bagi pemula ya. Jadi harus hati-hati untuk membuka penutup atau back cover Vivo Y12 ya, karena terdapat fingerprintnya. Nah, di sini kita buka. Nah, kan di sini ada bagian fingerprintnya. Nah, kita buka dulu ya. Untuk bagian fingerprintnya kita ambil. Oke, kita buka bautnya. Agak sulit. Nah, di bagian baut untuk bagian back cover sudah terbuka. Kita ambil seng, susah ya. Kalau nggak ada kuku ini memang susah. Kita menggunakan fingerprint saja biar lebih mudah. Nah, di sini kita kita buka ya pada bagian soketnya, soket fleksibel fingerprintnya. Nah, kan sudah terbuka di bagian back cover, kemudian kita lanjut
Untuk membuka pada bagian baut ya yang masih menempel pada bagian penutup PCB-nya. Nah, di sini kita lanjut buka pada bagian bautnya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut untuk membuka pada bagian penutup PCB-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi untuk langkah lanjutnya saya lebih membuka dulu pada bagian soket baterai, terus kemudian di bagian ini ya kita buka, lalu kita pasang lagi. Ini apa sih LCD kan? Oke, kemudian kita satukan lagi ya. Nah, kita coba dulu ya, katanya sih cuma hanya getar saja ya, karena di saat dihidupkan hanya getar tapi tidak menampilkannya gambarnya nggak ada. Jadi kita coba dulu, kalau nggak bisa di sini saya akan coba menggunakan dengan LCD baru ya. Kita hidupkan. Nah, jadi teman-teman ya, masih seperti kata yang punya ya, hanya getar saja tapi tidak, gambarnya tidak tampil ya. Nah, di sini kita coba dulu. Kebetulan di sini saya ada LCD-nya ya. Untuk LCD Pipoy 12 kita menggunakan LCD pakaiannya ya. Kita coba untuk LCD baru, apakah setelah dicoba dengan LCD baru ini hidup atau masih tetap sama ya. Kita sebelum kita lanjut kita coba dulu ya. Kita buka soket ini, kemudian kita satukan ya untuk soket fleksibel LCD yang baru. Nah, di soket bagian baterai kita pasang kembali. Setelah itu kita hidupkan ya untuk pengetesan saja. Sini kita hidupkan. Nah, ternyata ada tampil ya gambarnya ya teman-teman. Berarti mesti diganti ya untuk LCD-nya, karena memang kerusakan pada bagian LCD-nya ya teman-teman. Jadi kita mau tidak mau harus diganti ya. Nah, jadi kebetulan saya sudah menegosiasi kepada pemiliknya, jika LCD yang bermasalah diganti. Nah, jadi kita harus menggantinya ya teman-teman, karena sudah ada izin dari pemiliknya. Jadi kita masih aman ya. Kita coba ya untuk pengetesan LCD, kita coba dulu. Oke, di sini sudah memasuki tampilan menunya. Nah, kita coba ya, takutnya ada yang tidak berfungsi. Kita coba ini. Kita buka Google, kita coba ketik satu persatu ya, di angka atau hurufnya ya. Nah, dari satu ya, nggak apa-apa, kita coba maafkan. Mulai dari sini. Oke, terus jika berfungsi semua, berarti tandanya LCD ini sudah bisa dipasang ya teman-teman. Oke, kita hapus. Nah, di sini di LCD-nya sudah berfungsi semua. Kita kembali, coba kembali. Nah, di sini kita mencoba, nah bisa ya. Nah, berarti sudah bisa. Kita lanjut mematikan. Kita matikan terlebih dahulu.
Oke, setelah itu kita buka kembali di bagian soket baterainya. Nah, di sini barulah kita lanjut untuk pemasangan LCD ya, teman-teman. Oke, kita satukan dulu untuk fleksibel LCD-nya ya. Kita buka bagian plastiknya, kita rapatkan. Oke, setelah itu kita singkirkan kembali ya. Kita lanjut untuk pembukaan LCD yang lamanya dulu ya. Setelah itu kita lanjut untuk pemasangannya. Oke, di sini kita lanjut untuk membuka pada bagian LCD-nya guys. Di sini kita buka baterainya dulu. Kita buka baterai terlebih dahulu ya. Kalau biasanya kalau baterai baru ini agak susah. Oke, maaf tampak. Nah, di bagian baterai sudah saya buka. Kita singkirkan lagi untuk bagian baterai. Kemudian kita buka plastik. Nah, perlahan-lahan ya, pelan-pelan asal pasti ya. Oke, di sini kita buka pada bagian LCD-nya ya. Nah, setelah itu saya akan lanjut untuk pembukaan bagian LCD yang lama guys. Nah, kita buka menggunakan plat seng. Oke, dibantu dengan thinner untuk guna mempermudah membuka bagian LCD nya. Oke, kita lanjut untuk membuka bagian LCD nya. Ternyata untuk bagian LCD nya mudah ya. Oh, alhamdulillah kalau begitu ya. Oke, nah ini LCD yang lama kita singkirkan terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjut ya, kita cek dulu di bagian frame ya, apakah masih ada tersisa lem. Nah, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, di sini kita bersihkan sedikit ya di bagian frame biar lebih enak. Oke, dikira sudah bersih, kita gosok, kita sikat ya. Jangan hanya gigi yang kita sikat, kita sikat juga bagian frame-nya. Oke, nah setelah itu langkah selanjutnya di sini kita lanjut pengeleman ya pada bagian frame terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan lem warna hitam sesuai warna ya, sesuai warna LCD ya. Kita lanjut menggunakan lem T7000. Oke, kita langsung saja.
Oke, setelah di seputaran frame kita kasih lem, di sini saya akan lanjut untuk pemasangan LCD-nya ya teman-teman, pemasangan atau penyatuan LCD daripada HP Vivo Y12 tersebut. Oke, lengket. Kita langsung saja kita satukan seperti ini. Ya, kita perlahan-lahan ya, kita cek sedikit. Sini kita kita cek ya. Oke, kita satukan, kemudian kita satukan di bagian ini ya, soket. Oke, kita ratakan. Setelah itu kita pasang kembali untuk bagian baterainya ya. Oke, kita satukan. Nah, setelah kita satukan semua, kita langsung saja tutup ya. Kita langsung saja tutup. Kita tutup di bagian ini dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang kembali bautnya ya, satu persatu. Oke, setelah itu kita pasang kembali ya. Sebelum menutupnya kita pasang kembali untuk bagian pinjer pin. Kita tutup lagi. Nah, setelah itu kita pasang kembali ya teman-teman, karena ini dari akhir ya. Nah, kita tutup kembali. Nah, kita pasang kembali SIM tray-nya. Oke, langkah terakhir di sini saya pasang isolatif ya. Jadi isolatif ini, aduh, sorry. Nah, jadi isolatif ini ya gunanya atau fungsinya bersifat sementara ya. Jadi agar lebih membantu mempercepat pengeringan pada bagian lemnya ya teman-teman. Oke.
Jadi kalau sudah serasa lemnya sudah kering, baru kita buka kembali untuk bagian isolatifnya teman-teman. Bagian tengah kita kasih, pokoknya kita kasih rata ya. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi sini sudah selesai, jadi cukup sampai di sini saja dulu pergantian LCD Pivot 12, yang mana kendalanya atau kronologinya saat dihidupkan hanya getar. Nah, jadi yang inti dari permasalahannya ialah ada pada LCD ya teman-teman. Nah, jadi cukup sampai di sini saja dulu videonya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebih mohon dimaafkan apabila ada salah dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.